Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vega Tiar Intena, mahasiswa program studi biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan suatu percobaan kimia organik yang berjudul uji kualitatif protein. Just for your information, protein adalah banyaknya residu asam amino lebih besar dari sekitar 100 peptida. Adapun keistimewaan lain dari protein ini adalah strukturnya yang mengandung nitrogen 15,30 sampai 18%, karbon 52,40%, hidrogen 7,30%. Di samping karbon, hidrogen, dan HI seperti juga karbohidrat dan lemak, dan sulfur, kadang-kadang fosfor, besi, dan juga tembaga sebagai senyawa kompleks dengan protein. Dengan demikian, maka salah satu cara hal yang cukup spesifik untuk menentukan jumlah protein secara kuantitatif adalah dengan menentukan kandungan nitrogen yang ada dalam bahan makanan atau bahan lain. Kemudian molekul protein yang besar itu menyebabkan protein mudah sekali mengalami perubahan bentuk fisik ataupun aktivitas biologisnya. Banyak agensia yang dapat menyebabkan perubahan sifat alamiah protein, misalnya panas, asam, basa, solvent organik, garam, logam, berat, radiasi sinar, dan radioaktif. Protein juga mengandung asam amino berium benzen. Jika ditambahkan asam nitrat pekat, itu akan mengendap dengan endapan berwarna putih yang dapat berubah menjadi kuning sewaktu dipanaskan. Selain itu, protein juga bersifat amfoter, yaitu dapat bereaksi dengan larutan asam dan basa. Daya larut protein berbeda di dalam udara, asam, dan basa. Ada yang mudah larut dan ada yang sukar larut. Namun, semua protein tidak larut dalam pelarut lemak seperti ether dan klorofil. Nah, apabila protein dipanaskan atau ditambahkan etanol absolut, maka protein itu akan menggumpal atau terkoagulasi. Hal ini disebabkan etanol menarik rak di atas tungku udara yang melingkupi molekul-molekul protein. Kelarutan protein dalam suatu cairan sebenarnya sangat konstruktif oleh beberapa faktor, antara lain pH atau keasaman, suhu, kekuatan ionik, dan konstansa dielektrik pelarutnya. Pada praktikum kali ini, kita akan melakukan uji kualitatif protein dari sampel kecap, minyak kelapa, susu, dan juga putih telur. Adapun metode yang digunakan yaitu uji koagulasi, di mana terjadinya penggumpalan akibat pemanasan dan penggunaan asam bahan yang digunakan. Nah, jadi nanti ion H+ dari CH3COOH atau cuka akan mengikat gugus negatif pada protein yang dapat merusak konformasi sehingga protein mengalami koagulasi dan denaturasi, yaitu perubahan bentuk protein di mana protein itu kehilangan fungsi biologisnya dan terjadi perubahan terhadap struktur sekunder dan tersier dan juga kuartenes. Adapun bahan yang digunakan dalam praktikum ini adalah baik, kita langsung saja pada percobaan. Check it out.
Nah, dari hasil praktikum tadi diketahui bahwa susu dan putih telur itu mengalami koagulasi dengan ditandai adanya gumpalan pada sampel. Sedangkan pada sampel kecap dan minyak itu tidak terjadi koagulasi, yang artinya pada sampel kecap dan minyak itu tidak terdapat protein. Dan memang diketahui dari kemasan sampel tidak ada kandungan protein di dalamnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa prinsip uji kualitatif kadar protein dengan metode pengendapan alkohol itu menyebabkan penurunan kelarutan protein akibat penambahan kelarutan organik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan maupun kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.